Monggo kepada jamaah mencari tempat yang nyaman, karena kajian akan kita segera mulai. Sudah jam 8 lebih 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ustaz Fatihin, alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Insya Allah dalam keadaan sehat, dan kita doa terbaik dari kita untuk beliau semuanya. Semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan beliau, dan dimudahkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Dan yang paling utama adalah semoga beliau senantiasa istiqomah dalam berdakwah, dalam memberikan ilmu dimanapun beliau berada. Yang saya hormati pula kepada jamaah rumah dakwah, alhamdulillah kita di antara hirup pikuk suasana kemerdekaan, karnaval ngalor ngidul ngetan mulon, dan masih dalam suasana mauludan. Semoga kita mendapatkan berkah barokah dari kajian malam hari ini, karena menepati pas mauludan, jadi berkah barokahnya double-double. Semoga nih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan segala limpahan rahmat nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan rezeki melimpah. Salawat serta salam kita cucurkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Seperti biasa ada 4 agenda, yaitu dalam kajian pada malam hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua nanti ada kajian ilmu, dan yang ketiga nanti ada doa penutup, dan yang keempat nanti ada lain-lain. Langsung saja kepada para jemaah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah benar-benar menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk agenda yang kedua, yaitu kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatih dengan materi yaitu mukadimah yang kedua, yaitu di manakah neraka itu berada. Judulnya wis sangar. Kalau ini moga-moga kuat dan perlu, moga-moga bisa menyerap dan semoga bisa mengambil manfaat berkah barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ustaz Fatih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu pada malam ini. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini coba kita membahas 2 judul sekaligus ya. Pertama tentang makanun nar, di manakah tempat neraka itu sebenarnya. Yang kedua tentang bagaimana contoh para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in bersikap tentang neraka. Artinya bagaimana ketakutan mereka dengan neraka, dan bagaimana
bersikap adil, bersikap bersikap tengah-tengah. Artinya ada keseimbangan antara takut, harap, dan cinta. Begitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya, neraka itu ada tidak? Ada. Sudah ada tidak? Ya. Sudah atau nanti adanya terakhir kalau udah kiamat dulu? Ya. Sudah. Kalau ada di mana sekarang? Di atas. Sana berarti. Di akhirat. Akhirat itu mana akhirat itu? Di luar. Alam ini. Alam. Oh gitu. Tapi kalau kita melihat beberapa hadis itu kok kayaknya nyatu dengan alam ini, Pak. Oh iya. Contoh begini. Ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama, itu mendengar suara keras, dar gitu, seperti petir. Sahabat tanya, ya Rasul, itu apa? Kata Nabi, tilkal hajar ulqiya min zafiri jahannam mundu sab'ina sanatan. Itu suara batu yang dilemparkan dari pinggir neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Wal'an, dan sekarang itu wasola ila qa'riha, baru sampai ke dasarnya. Berarti kedengar gak suaranya? Berarti nyambung gak sama alam ini? Nyambung. Kok dengar suaranya gitu? Ada suara neraka gitu bunyi. Ditambah lagi begini. Musim panas, Nabi sebut musim panas itu adalah di mana uap neraka keluar selubang jarum. Itu musim panas, Pak. Berarti nyambung nggak dengan alam ini? Nyambung. Nah, berarti neraka di mana? Jadi gatel mikir, Pak. Gimana kira? Nah, ini masalah gaib, tapi beberapa hadis kita akan belajar nih. Gimana kan neraka sekarang? Ditambah ketika kita mendengar Nabi Isra Mi'raj gitu kan, ya kan, Isra Mi'raj. Terus Nabi melihat neraka kan? Iya. Yang kata Nabi melihat sebagian besar isinya adalah perempuan. Berarti neraka sudah ada. Dan di mana tempatnya? Nah ini ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang bagi yang kritis menanya-nanya itu di mana sebenarnya. Yang kita coba bahas ya beberapa keterangan hadis dari kitab ini. Saya bacakan, wa min ahlil ilmi, dan di antara ahlul ilmu, di antara para ulama itu ada di antara mereka yang rajjaha maudi'aha fil ardi sabi'ah, bahwa letak neraka itu ada di bumi ini, terletak di lapis terdalam ketujuh. Ardi, bumi ini. Bukan gunung itu keluar. Mana? Gunung-gunung itu kan keluar geni. Guni ya niku. Itu api ini. Di antara dalam kitab Al-Wami'il Anwar ini Imam As-Safarini mengatakan an-naru fil ardi as-sabi'ati alal sahihil mu'tamad. Jadi dalil yang mu'tamad yang cukup dikenal para ulama itu bahwa neraka itu terletak di bumi yang ketujuh. Begitu pula dengan pendapat ulama yang lain. Nah, kemudian yang menguatkannya, beberapa dalil yang menguatkan tentang pendapat ini. Satu, Al-Mutaffifin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini pendapatnya bahwa al-jannatu fi a'lal 'illiyin wan naru fi asfalis safilin. Surga itu di a'lal 'illiyin, sebuah tempat yang tinggi, sedangkan neraka itu di asfalas safilin, tempat yang paling rendah. Makanya orang Jawa nyebut aspal atau aspal ya, di bawah kan, di bawah kerak ya, endapan di aspal rendah ya. Kalau kita lihat begini Pak, jenengan kalau suruh milih tempatnya tinggi atau rendah, pilih mana? Punya rumah yang tinggi atau yang pendek? Tinggi. Yang tinggi.
Tinggi itu sebuah kemuliaan. Jangan pengen punya nama yang tinggi atau nama yang rendah. Tinggi. Tinggi. Jabatan tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Ketinggian itu sebuah kenikmatan. Jadi ukuran nikmat itu juga ketinggian ternyata. Terus begini. Yang ini. Allah itu maha Tinggi. al-a'la. Ya. Al-aliyu, maha tinggi. Allah maha tinggi. Sebagai seorang hamba, setiap kita itu pasti ingin mendekat kepada Sang Pencipta. Maka hukuman yang paling berat bagi seorang hamba adalah dijauhkan dari yang maha tinggi, berarti direndahkan. Itulah mengapa ketika hari itu Nabi Adam alaihi salam makan buah larangan Allah, apa kata Allah? Qulna bitu minha jami'a. Turun kan? Habata itu turun. Qulna bitu minha jami'a. Turun berarti ke bawah. Berarti turun posisi ke bawah. Dari surga turun ke bawah. Berarti bumi itu bawah. Maka dunia danaya rendah, turun ke bawah. Jadi tinggi itu surga, dekat dengan Allah. Kalau turun itu Neraka. nah, ke bawah neraka. Maka tadi apa lawan a'la? Iliyin. Lawannya adalah asfala safilin. Kalla inna kitabal abrori lafi iliyin. Jadi kitabnya Abror, kalau pernah dulu tak sampaikan di bab at-tadhkirah, setiap kita itu ternyata nanti roh kita insya Allah semuanya ya di sini ya, itu nanti ketika meninggal dunia roh kita dibawa malaikat maut ke langit, tembus 1, 2, 3 sampai 7, naik lagi ke Iliyin. Iliyin itu sebuah tempat sejajar dengan Sidratul Muntaha. Disitulah kita ada namanya Kitabul Iliyin. Kitab kita, catatan amal baik buruk kita ada di situ. Dan bahkan dulu pernah kita bahas tentang tauqi'. Tahu tauqi' artinya apa? Tentang tanda tangan, kontrak teken, Pak, bahwa kita siap masuk surga. Di situ. Orang yang baik maka kitabnya akan diiliyin, ketemu Allah. Walaupun setelah itu kita akan kembali ke dunia. Masih kan hadisnya? Ketika kita meninggal dunia, roh dicabut. Ketika roh dicabut itu kita akan ini berarti ngajinya mundur dikit nggak apa-apa ya, untuk ingat-ingat nih. Maklum mesti tua-tua kadang-kadang pelupa nih Pak. Ketika kita meninggal dunia, cabut ruhnya naik. Ketika dicabut itu Pak, sebelum kita meninggal dunia, itu malaikat menemui kita. Dalam tafsir surah Al-Fusilat itu tentang innalladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi ketika kita mendekati ajal itu malaikat turun. Malaikat turun. Ini lengkap dalam kitab Tanbihul Ghafirin, jelas itu tentang kisah ini. Jadi malaikat turun itu kemudian untuk memberi kita kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih. Bagimu surga, Allah menunggumu, Allah meridaimu, Allah memaafkan semua kesalahanmu. Disitulah kita senang atau susah nih? Senang. Sambil senangnya kita akan menangis. Maka di antara tanda orang husnul khotimah apa dulu? Menangis. Selain iraqul jabin, keningnya berkeringat, kedua air mata netes. Kenapa netes sebenarnya? Netes itu karena terharu. Itu bener, jangan bayangin loh Pak. Datang malaikat bilang, Pak, Allah meridhoi jenengan, Allah sayang sama jenengan, jangan pun dia siapakan swarga Pak. Ayo tak antar ketemu Allah. Langsung Pak. Apalagi sebelum kabar gembira itu ditakut-takuti dulu oleh malaikat. Bener. Jadi Pak, dosamu banyak. Benar, dosamu banyak sekali. Kamu tahu neraka bagaimana mengerikannya? Takut. Tiba-tiba, tapi Allah telah ganti abdala makanaka, Allah ganti tempatmu ke surga. Wah ridhoi engkau. Kan kebayang-bayang Pak, ya Allah, dapuri koyong ini kok swarga. Kira-kira jangan kalau jujur melihat watak kita, kelakuan kita itu kita pantas nggak masuk surga itu?
Orang. Yuk. Hanya mengharap. Maksiatnya Banyak. tur serius, ibadahnya sithik tur dolanan. Nah begitu. Sholat sih mangkat. Ingat apa? Wajib. Ingat wajib. Jadi kita ini ya Allah, kalau kita mau lihat nasib kita kok ngeri oh. Bayangin orang kayak kita tiba-tiba datang malaikat bilang jangan takut Pak, bagimu surga, Allah ampuni semua dosamu, Allah terima amal baikmu. Gimana saya Pak? Wah seneng sampai nangis, terharu betul, nangis, dibawa ke langit, roh kita ketemu Allah di Iliyin itu, bayangkan itu. Setelah ketemu Allah, laporan selesai, Allah bilang ruddu abdi, kembalikan hambaku ke dunia. Roh kita akan balik ke dunia, melihat jasad kita lagi tergeletak, istri menangis, anak menangis, saudara menangis. Saya sengaja pakai contoh istri, karena kalau yang meninggal istri, suami, bener, kan udah punya cadangan, Pak. Ya. Ya, nah istri menangis, Pak. Ya, menangis. Terus akhirnya gimana? Lihat, dimandikan, dikafani, disolati. Terus bayangin Pak, kalau tuh bayangin kalau meninggal dunia, putra kalau nyolati, jadi imamnya, oh bangga betul. Kalau melihatnya kok Pak, saya melihat itu. Terus saya bisa melihatnya, ini anak saya nyolati. Makanya sedih. Sedih yang paling sedih adalah ketika kita meninggal dunia, anak kita belum bisa nyolati kita. Padahal nyolati itu adalah pengiriman pahala terakhir, Pak. Sangu terakhir kita. Bayangin, sangu terakhir kok nggak dikasih, bayangin, Pak. Maka kata Nabi, yang namanya kuburan itu dzulmatun, gelap. Yunawwiruha bi sholatikum, cahaya, diberikan cahaya dengan sholat kalian. Jadi sholat jenazah apa fungsinya? Menerangi kuburan mayat itu. Maka bayangin kalau meninggal dunia, disolati putra kula, ngimami, dipikul ke kuburan, dimakamkan. Ketika masuk pemakaman, masuk ke liang lahat, roh saya masuk kembali ke jasad. Disitulah yang pernah kita sampaikan dulu tentang apa? Tentang apa? Dautotun, himpitan alam kubur. Setiap kita manusia sesoleh apapun akan merasakan himpitan sesaat. Maksudnya gimana sih? Lihat, bayangin jangan hidup lagi kok Pak. Melek itu, peteng. Ya disitulah masa-masa paling mengerikan kita. Sempit sekali. Tapi datanglah malaikat. Dua mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab semua selesai, baru dilapangkan kuburan kita luas, seluas mata memandang. Dibuka pintu surga sehingga wangi aroma kuburan kita. Ya begitu. Nah tadi ada proses apa? Proses iliyin tadi, Pak. Nah, dari ayat ini iliyin diperkuat dengan sebuah hadis lagi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Bara bin Azib al-masyhur fi qissatil fitnah al-qabri. Ini Rasul pernah menyebutkan sebuah kisah, sebuah gambaran fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi'iliyin wa'iduhu ilal ardi. Tadi disebutkan bahwa tulislah tulisan dia, uktubu kitaba abdi, tulislah catatan dia di sini di Iliyin, dan kemudian kembalikan dia ke dunia. Rohnya balik lagi ke dunia. Roh kita ke dunia lagi. Di situ di alam barzah. Wa annaru asfala safilin, sedangkan neraka itu asfala safilin. Berarti surga itu Iliyin, sedangkan neraka itu asfala safilin. Kalau kita lihat, innal munafiqina fi darkil asfali. Orang munafik itu neraka yang paling bawah. Persis dalam istilah al-mutaffifin. Kalau orang munafik dengan istilah fi darkil asfal, kalau mutaffifin orang-orang yang enggak baik itu kalla inna kitabal fujar lafi sijjin. Lawan dari asfala, lawan dari Iliyin, namanya sijjin. Ya, terbawah. Sijjin itu apa sih? Kita terangkan tentang sijjin. Kalimat sijjin bayanallahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah anna kitabal fujar
anna kitabal fujari fi sijjin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak baik itu akan di sijjin. Apa sijjin itu? Sijjin adalah innahu ma'khudun minas sajani wa huwa dayyiqun. Yaitu sebuah tempat yang sempit. Surga itu luas sekali. Apa lawan luas? Sempit. Maka semua kondisi surga itu lawan neraka. Berbalik. Kalau surga itu terang enggak? Terang. Kita belum bahas surga ya? Iya. Belum. Nanti kita bahas surga. Adakah matahari di surga? Adakah bulan di surga? Bagaimana terangnya? Dari mana sumber cahayanya? Ada. Tapi yang jelas surga terang, benderang. Surga tinggi tempatnya. Surga luas rumahnya. Masih ingat rumahnya berapa kilometer? Son'a wa Syam. Luasnya surga itu satu orang rumahnya dikasih seluas rumah antara Yaman ke Syam. Itu saya cek pakai GPS itu Pak, map itu 40.000 kilometer. Rumah satu orang di antara kita itu rumah paling kecil di surga. Itu luasnya 40.000 kilometer. Sini mana itu Pak? Sini Jakarta itu 400 kilometer. Sini Jakarta 450 km. Kalau 40.000 berapa? Oh, 40 kalau Pekalongan 40.000. Kalau itu berapa berarti? Luasnya rumah kita berapa? Jakarta Surabaya 1.000. Itu baru 1.000 kali 40-nya. Ya sini Papua. Hah? 40 kali Jawa. 40 kali Pulau Jawa. Itu rumah kita satu orang, Pak. Ini pri ngepel, Pak. Jangan nih pri ngepel. Aman kali ngepel, bersih terus. Kenapa? Debunya wangi di sana itu. Turabuhul mis kata Rasul. Debunya itu wangi, kayak misik gitu. Nah, seluas itu bayangin. Makanya apa lawan luas? Sempit. Maka neraka itu sijin. Sempit doyekon. Sempit. Saking sempitnya di sana ada namanya sebuah lembah yang sangat sempit. Jubul Huzn, lembah kesedihan. Itu masuk ke sebuah sumur itu pas awak Mak, ngepres. Dan ternyata ketika masuk sumur, lubang-lubangnya banyak, kala jengkingnya dan panas. Nggak bisa dibuka itu, tutup grep atasnya. Waliyadzubillah. Maka itu sempit. Nah, dalam surah Al-Furqan diterangkan tentang sempitnya bagaimana wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika subura. Diterangkan di situ Al-Furqan tentang setiap kali mereka itu dilemparkan ke sebuah tempat itu di neraka itu ya, itu di tempat yang dayyiqan yang sempit. Sempit, surga terang berarti neraka gelap. Surga luas berarti neraka sempit. Begitu. Ya. Itu yang menguatkan. Kemudian kemudian ditanya nih, ada pertanyaan seorang ulama ditanya tentang halin naru fis sama au fil ardi. Apakah neraka di langit atau di bumi? Jawabannya hiya fil ardi, di bumi. Walakin qala ba'du ahli ilmi, namun sebagian ulama mengatakan bahwa inna hiyal bihar. Pendapat lain mengatakan neraka itu ada di laut. Ada sebuah ayat bahwa ada api di dalam laut, begitu ya. Ada lagi mengatakan fi batinil ardi, di perut bumi. Walladzi yadharu annaha fi batinil ardi walakin manadri aina min hiya ardi. Ya, yang paling banyak ulama mengatakan neraka di dalam perut bumi. Namun masalahnya manadri, kami tidak tahu aina hiya minal ardi, bumi yang mana. Pokoknya dalam bumi, entah bumi yang mana kita tidak tahu. Karena istilah bumi itu luas banget, Pak. Contoh gini, kalau kita hafal beberapa jenis planet, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Itu juga disebut di Quran, Pak. Adanya hanyalah langit dan bumi. Maka sebagian ahli mengatakan bumi itu ya semua yang ada di bawah langit. Entah nanti di bumi yang mana kita itu. Entah nanti di mana kan neraka itu ternyata. Bumi yang mana kita tidak tahu di situ.
Ya, yang jelas di bumi. Maka nu'minu bi anha fil ardi, kita mengimani di dalam bumi ini, walaysat fis sama, dan enggak mungkin di langit. Walakin lana alamu fi ayyi makanin hiya ala wajhi ta'yin, maka kita enggak tahu tempatnya di mana, kita enggak ngerti. Ini hal yang majhul ya, kita enggak paham. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terus ada permasalahan gini, ada soal begini. Kalau di bumi letaknya neraka, kenapa Rasul ketika Isra Mi'raj melihat neraka? Betul? Nabi kemana? Naik atau turun? Naik kan? Berarti kan di atas neraka itu. Begitu ya? Itu iskal, itu masalah itu sebenarnya. Iya. Ya benar mana? Ini mulai pusing lagi ya, diseruput kopinya. Ya, gini. Dijawab oleh ulama gini. Idza kunna wa nahnu fi ta'irah. Kita bayangkan kalau kita berada di atas pesawat, narol ardo tahtana ba'idatan, kita bisa melihat bumi kan dari jauh, betul? Wa nudrikuha fa kaifa la yaran nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nara wa huwa fis sama. Maka sangat mudah Nabi melihat neraka di bumi itu dari atas langit. Begitu logikanya Pak akhirnya. Enggak harus di langit neraka itu, tapi cukup dari atas kelihatan kan? Begitulah saya kira. Maka hampir seluruh ulama mengatakan bahwa an-naru neraka itu adanya di bumi. Artinya kalau begitu kita bertempat tinggal di neraka. Betul? Makanya Nabi sebutkan apa? Kata Nabi bahwa ad-dunya sijnul mu'min, dunia adalah penjara orang beriman. Maka sifat bumi itu sifatnya neraka. Sifat neraka apa? Gelap. Aslinya gelap. Allah ciptakan matahari untuk meneranginya. Aslinya gelap. Sempit, ya enggak? Sempit enggak rumahnya? Sempit. Susuan ya itu. Di sini lumayan begini Pak. Oh, di Jakarta lebih sempit lagi. Itulah watak neraka begitu ya, gelap, sempit. Banyak masalah enggak? Banyak. Makanya neraka itu sab'ina da'in. Neraka itu ada siksaan 70 penyakit. Bahasa kita komplikasi. Maka sifat-sifat neraka itu sudah kita rasakan di sisi ini, di dunia ini. Ya. Makanya kalau ada orang kok perasaan di dunia itu aneh, neraka kok dikerasani? Ya, neraka secara istilah, ya secara maknawi begitu berat. Makanya Allah kasih kita umur nggak panjang-panjang. Allah kasihan Pak, itu berat masalahnya. Allah kasih kita umur hanya 1,5 jam, 60 tahun, kan 1,5 jam ukuran ukuran jam akhirat Pak. Jadi Allah itu sengaja melepaskan kita ke dunia yang cukup jauh dari Allah, gelap seperti ini, dengan harapan ayo sungguh-sungguh balik ke akhirat, ke surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, balik. Artinya kita itu harus sadar bahwa kita itu makhluk surga. Kita itu bukan makhluk dunia. Maka jangan kerasan di dunia. Kita hanya di sini sebagai bentuk konsekuensi kesalahan kita. Kita akan balik ke akhirat. Allah tunggu di situ. Oke, maka jangan kerasan dengan dunia. Yang kerasan dengan dunia itu hanyalah orang Yahudi. La tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna ahrasan nas ala hayatin. Itu mereka itu orang yang paling rakus dengan kehidupan. Pengennya alfasanah, mereka pengennya hidup 1000 tahun. Jangan pengen nggak 1000 tahun? Okay. Pengen segera mati nggak? Ya. Nah begitu ya, intinya paham nih Bapak ini ya, bahwa berarti di mana neraka itu? Bumi. Makanya besok kita bahas deh, masih panjang neraka. Ternyata neraka itu kayak bumi persis, ada gunungnya, ada lembahnya, ada sungainya, ada pohonnya, ada buahnya, lengkap persis di bumi ini. Ada gunungnya,
Maka ada hukuman su'ud, ada hukuman naik ke gunung, nanti disuruh naik, terus jatuhkan diri. Ada sungainya, ada sungai darah dan nanah tapi gantinya. Lautannya ada, panas airnya. Pohonnya ada, buah zakum. Tapi proses dengan kondisi bumi ini, ya, mau beda rasa aja. Ya. Ini tentang kondisi neraka. Sudah ya. Ya, lumayan setengah jam. Ini jam 09.00 ya. Belum. Ya. Ini jam sesat itu, Mak. 33. Ya, kita lanjut. Pembahasan kita adalah kepada bagaimana para ulama itu takut dengan neraka. Bagaimana potret para ulama mensikapi neraka yang begitu mengerikan. Contoh kita lihat adalah perkataan sahabat Umar bin Khattab. Launada munadi minas sama. Sekiranya ada suara dari langit menyeru, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum dakhilunal jannata kullukum illa rajulan. Wahai manusia seluruhnya, kalian semua masuk surga kecuali satu orang yang masuk neraka. La khiftu an akuna ana huwa. Kata Umar, aku khawatir jangan-jangan aku orangnya yang masuk neraka. Ayo Pak, itu Umar loh Pak. Yuk, ada informasi dari langit bahwa semua orang di Limpung masuk surga selain satu orang. Jangan merasa yang mana Pak? Ya, satu itu dua tiri. Buat saya. Ayo gimana? Tapi kan kok sing pezina ono kok, sing perampok ono kok, sing narkoba ono kok. Masa saya ngaji? Begitu nggak kita Pak? Kan kepedean. Umar saja Pak. Umar itu kan kalau kita yang sangat masyhur terkenal kan Umar itu kalau ada setan lewat, setannya akan ya, Umar kalau jalan di sebuah lembah ada setan itu melipir kan setannya Pak. Nyari tempat lain itu, nggak mau lewat depan Umar. Setan aja begitu, takut sama Umar. Itu aja kalau ada informasi begitu, Umar merasa, aku neraka aku. Lah kita yang kalau ketemu setan malah senang setannya Pak. CSG kalau lagi ya. Nah, itu bestie gitu. Kok kepedean kira-kira begitu. Itu Umar loh, bayangkan. Ya. Coba ada lagi siapa coba kisah lain. Utsman bin Affan, apa kata beliau? Lau anni bainal jannati wan nar. Jikalau aku diletakkan di antara neraka dan surga, ini kan kiri neraka, kanan surga, saya tengah-tengah. Wala adri ila ayatahuma yu'maru bi. Dan saya tidak tahu saya kemana arahnya. Apakah neraka atau surga? Ke tengah-tengah. Apa kata beliau? Lahtartu an akuna Ramadan qabla an a'lama ila ayatiha asir. Jika aku berada di tengah-tengah antara neraka dan surga dan saya tak tahu akan kemana saya akan diarahkan, maka saya mengharap jadi debu saja. Saking takutnya. Itu levelnya Utsman bin Affan yang sedekahnya dalam sejarah beliau dalam perang Tabuk 3.000 dinar. Berapa sih Pak? 9 miliar. Sedekahnya 9 miliar. Itu takut neraka. Kita sing 9.000 kok. Pede. Ya, itu lagi kita lihat. Ada lagi nasihat yang bagus dari seorang ulama tabi'in, Ibrahim At-Taimi mengatakan, yang bagi liman lam yahzan. Ini bagus. Yang bagi liman lam yahzan ayyakhafa ayyakuna min ahlin nar li anna ahlal jannati qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Bapak Ibu jenengan ada enggak kekhawatiran masuk neraka? Khawatirnya masuk neraka atau pede masuk surganya, kuat mana? Masanya takut. Oh takut. Iya. Berarti antara kekhawatiran masuk neraka dengan pede surganya lebih kuat khawatirnya Pak? Iya. Begitu?
Iya. Iya. Nek neraka kayak ngopok. Nah, kayak ngopo. Coba begini. Sikap jenengan dipertahankan. Kenapa? Kata Ibrahim At-Taimi mengatakan, yang bagi liman lam yahzan ayyakhafa ayyakuna min ahlin nar. Hendaknya orang itu sedih kalau dia itu tidak takut dengan neraka. Orang itu layak bersedih hati, layak nangis kalau dia nggak takut masuk neraka. Artinya kepedean. Aku kayak wong soleh, yo sholat yo rajin jamaah, tahajud tak lakoni, poso yo rajin, maca Quran yo wande-wan juz, ngaji malam Sabtu hadir, malam Senin hadir, Kamis yo hadir. Masa neraka? Gitu gak pernah Pak? Iya. Pernah gitu gak rasanya? Enggak ya? Kata beliau, orang yang nggak takut dengan neraka hendaknya sedih. Kenapa sedih? Li'anna ahlal jannati qalu, karena penghuni surga itu ketika masuk surga apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sedih kami di dunia. Dalam tafsirnya, sedih apa? Orang-orang penghuni surga itu rata-rata dulu ketika di dunia mereka khawatir masuk neraka. Ya, coba dibayangkan seperti itu. Sehingga ketika masuk surga langsung plong rasanya, Pak. Coba di sini kita semua kan was-was ya. Ada kekhawatiran, Pak? Ada. Kibri ngomong rokok orang ya Allah. Lah, itu rasa-rasa begitu itu rasa penghuni surga, Pak. Perasaan penghuni surga. Ketika ke surga itu kepena. Sebaliknya, orang-orang yang kepedean, nyaman, pasti surga. Kita lihat sekarang Abu Jahal itu kepedean sekali. Orang Yahudi kepedean Pak Yahudi itu. Kenapa Yahudi bilang gimana sih? Nahnu abna'ullahi wa hibba'u. Kami itu kekasih Gusti Allah. Yang begitu. Kami kekasih Allah. Kami masih surga. Ya, mereka itu meyakini masuk surga. Sampai Allah mengatakan kalau mereka benar-benar yakin, maka tamanaul mauta in kuntum shadiqin, begitu Pak. Ya sudah, kalau memang kalian yakin masuk surga, pengen mati aja sekalian. Coba mati mau nggak mau mati mereka. Jadi watak orang Yahudi itu merasa pantas masuk surga. Selanjutnya, wa kana ba'du salaf yaqul, dan di antara sebagian salafus saleh mengatakan gini. Ini kita mulai masuk kepada keseimbangan antara harap dan takut dan cinta. Harap, takut dan cinta. Artinya kalau takut terus yang kita jangan bangun, khawatir putus asa. Harap terus sombong, bahkan apa? Yo blandrang, Pak. Seenaknya dewe gitu. Iya, nggak ada rem. Ini. Man abidallaha birojai wahdah. Siapa yang menyembah Allah hanya dengan harap tok, hanya harap tok, tak ibadah nang swarga ngono, Pak. Maka fahuwa murjiun, itu orang murjiah. Orang murjiah itu orang yang nyepelekan. Lawan khawarij. Mereka itu orang yang sepele. Jadi mereka anggap beriman itu tidak berpengaruh oleh dosa. Iman itu stabil terus. Ya, jadi mereka nyaman, merasa pede. Itu murjiah. Wa man abadahu bil khaufi wahdah fahuwa haruri. Sedangkan orang yang menyembah Allah tapi hanya dengan takut saja, takut tok, maka dia khawarij jadinya. Semua salah akhirnya, Pak. Salah semua, kebaliknya. Kalau orang murjiah itu semuanya benar, jadi nggak ada yang salah, wis pede. Kalau orang khawarij itu semua salah, nggak ada yang benar. Bahkan dosa besar disebut dengan kekafiran, murtad sudah. Ketakutan yang dibangun itu khawarij maksudnya. Kemudian wal mahabbatu wabil khaufi
Waman abidallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq. Dan orang yang ibadah kepada Allah dengan cinta tok itu zindik. Apa zindik itu? Jadi jangan pernah ada begini. Aku itu ibadah itu nggak butuh surga, nggak takut neraka saya itu. Saya hanya cinta kepada Allah. Pernah gitu nggak? Saya nggak butuh surga, saya nggak takut neraka. Saya ibadah hanya murni saya pengen ketemu Allah. Ini benar nggak kira-kira? Saya cinta kepada Allah. Ini juga salah. Terus bagaimana yang benar itu? Yang benar adalah waman abadallaha bil khaufi war raja'i wal mahabbati fahuwa muwahhidun mu'minun. Maka nyembah Allah dengan keseimbangan takut, harap dan cinta. Tiga-tiganya jalan. Dialah orang beriman yang sebenarnya. Wa sababu hadza annahu yajibu 'alal mu'mini ay ya'budallaha bihadhil wujudi salasa. Maka dia orang beriman harus punya tiga tadi, yaitu mahabbah, cinta, khauf, takut, roja itu harap. Wala budalahu min jami'iha, maka semua digunakan. Wa man akhala bi ba'diha faqad akhala bi ba'di wajibatil iman. Seterusnya atau segini. Ya. Ada beberapa nasihat dari ulama. Pertama, Fudail bin Iyad mengatakan al-mahabbatu afdalu minal khaufi. Cinta itu lebih tinggi dibanding khauf. Ibadah karena cinta lebih utama daripada ibadah karena takut. Masih ingat dulu orang yang ibadah karena takut saja seperti budak. Kalau nggak dicambuk dia nggak berangkat. Ibadah karena harap tok seperti berdagang. Untungnya piro? Begitu. Ayo ibadah, resik piro pahalane? Begitu. Hitung-hitungan. Kalau ibadah karena tiga-tiganya itu sempurna, cinta, khauf, roja. Ya. Kalau Yahya bin Mu'ad mengatakan hasbuka minal khaufi mayamna'u minadz dzunub. Ini ukuran, Pak, ukuran. Nah, terus seberapa kita itu takut kepada Allah? Seberapa kadar takutnya kita pada neraka? Apakah takut tiap saat? Kita begini, Pak. Hasbuka minal khaufi mayamna'u minadz dzunub. Takut itu sekedar saja. Seberapa? Sekedar dengan takut itu kita nggak berdosa. Itu aja sebenarnya. Simpelnya gitu. Jadi takut itu hanya rem. Sedangkan cinta dan roja itu gasnya. Mengharapnya. Sehingga lebih banyak harap dan cinta dibanding takutnya. Kalau naik motor, naik kendaraan itu gas sama remnya banyak mananya? Gasnya. Ngerem terus nggak melaku. Makanya takut itu ya bagus, tapi sekedar pas ada dorongan maksiat takut. Karena ketika jenengan lagi berbuat baik terus takut dikuatkan, nanti jadinya suudzon kepada Allah. Betul ya? Rasa perlu pada Allah. Wala hasba minal hubbi abadan. Namun kalau cinta itu nggak ada ukuran, selamanya cinta. Maka fa'amal khaufu war roja fa'aksaru salaf ala annahumma yastawiyani. Maka roja dan khauf itu seimbang kadang-kadang. Kalau kondisi lagi dorongan kuat maksiat, kuatkan takutnya. Kalau kondisi sedang kondisi nyaman, Pak ya, hidupnya nyaman. Ini dipertimbangkan dulu. Masih ingat dulu saya sampaikan di Al-Qirah, kalau kondisi berat, banyak masalah, hidup banyak masalah, kuatkan apanya? Roja, harapnya tinggi. Allah pasti selesaikan masalah saya. Begitu, Pak. Lihat Rasulullah. Rasul itu ketika beliau pas perang Khandaq hari itu kan ada kasus kisah beliau membelah batu ya. Terus ada percikan api. Apa kata beliau? Kita akan taklukkan Romawi dan Persia. Kita ingat, Romawi Persia negara yang adidaya di hari itu. Misalnya kayak Cina, Amerikanya lah, Pak. Kita kalahkan negara itu. Bayangkan, itu Nabi sebutkan ketika kondisi dalam keadaan
lagi terhimpit. Mau perang Khandaq itu kan perang saking kalah-kalahnya Pak, membuat pertahanan. Nabi nggak pernah perang itu bertahan. Nabi mesti maju ke depan, mesti ofensif. Coba Badar ofensif, Khandaq ofensif, maju, nyerang ke depan. Secara psikologis perang itu nyerang lebih bagus. Tapi satu-satunya perang yang bertahan adalah perang Khandaq. Saking nggak kuatnya. Nggak kuat. Kenapa? Pasukan terlalu kecil, musuh terlalu besar. Kondisi terhimpit begitu, lagi terhimpit seperti itu, ancaman nyawa taruhannya masih mengatakan besok kita akan perang lawan Romawi, kita menang. Aneh nggak, Pak? Begini logikanya, Pak. Ada teman jenengan, bisnis gagal, bangkrut, rumah diambil bank, kena semua habis. Terus dia santai duduk di pinggir jalan di tongkrongan ngopi sendirian ngomong ini, ya so tak tuku pajero telua. Coba jenengan Pak. Iya Pak. Jangan anggap dia orang waras gak? Oh iya, wis sekongsat. Maka jangan-jangan kalau jangan hidup di zaman Rasul, jangan mengkufuri Rasulullah, Pak. Rasul ke guyon, masa kita bisa memenangkan Romawi? Besok kita mau perang aja kita nggak tahu menang atau kalah ya Rasul. Kita makan daun-daunan hari ini, nggak ada makanan hari itu Pak. Mepet, kehimpit, susah, malah menyampaikan besok kita lawan Romawi kita menang. Aneh pola pikirnya Pak. Pas ini kita lagi misalkan ya, kita ngelawan sama Malaysia, wis mau tampang kita mau kalah Pak. Malah ngomong besok lawan Amerika, kan aneh pola pikirnya. Tapi itulah harap itu begitu. Ketika kondisi lagi jatuh, kuatkan harapnya. Allah Maha Kuasa. Oke, saya manusia, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Kuat. Itu harap. Lagi susah, banyak harap, biar kuat. Tapi ketika kondisi susah, kok takut yang ditumbuhkan, doang jenengan Pak. Iya, lagi sulit, lagi susah, makanya hati-hati kalau ketemu orang susah Pak. Salah ngomong bahaya dengan itu. Orang lagi susah, yo nggak salah juga nasihatnya, tapi kan ingat tempat lah kan. Lagi susah, hidup susah, dia dibilang oh sampai kakek dosanya kakek mulai timbul kayak Gusti Allah adab gue jenenge kasih harapan. Ini tuh ujian untuk jenengan, dia orang soleh masalahnya sih, jadi diuji biar naik derajatnya. Itu dikasih harapan. Sebaliknya ketika kondisi nyaman, ya duitnya akeh, apalagi umayo, tapi bojone ya sumringah, enggak lagi besengut ngono nggih. Istri lagi seneng ceria, telu meneh maksudnya. Pas begitu tuh kuatkan takutnya. Kenapa? Ketika kondisi begitu, Pak, jangan kok nggak ada takutnya. Resiko. Ketika di puncak kejayaan, jabatan lagi naik, duit lagi banyak, bisnis lagi jalan dengan lancar, takutnya harus kuat. Karena rem itu takut nggak ada, belandrang jenengan mesti. Kenapa? Karena dunia itu apa? Melalaikan. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Nah, itu maka seimbang di situ. Nah, cinta itu gimana posisinya? Begini. Ada fa'amal khaufu wa raja fa'aktsaru salaf ala annahuma yastawiyan la yurjihu ahaduma 'ala al-akhar. Qala al-Mutar. Ada kalimat gini. Inna 'abdan ya'malu ala khaufin li 'abdi su'in. Jadi Inna abdan, sebenarnya seorang hamba itu ya'malu beramal ala khaufin atas ketakutan. Wa inna abdan ya'malu ala roja'in li abdi su'in. Hudzaifah al-Masy'ari. Seorang hamba yang beramal hanya dengan takut adalah hamba yang buruk, abdan su'. Begitu pula seorang hamba yang beramal hanya karena harap, itu juga buruk. Keduanya buruk. Jadi kalau meninggalkan apa? Cinta. Nah, maka di ujung bahasan kita annal arifin lahum, ini para ulama itu membagi dua Pak. Ya.
Jadi ini agak mikir nih. Anallaha ta'ala yastahiqu li dzatihi ayyuta'a wa yuhibbu. Ini masalah cinta ini, Pak, cinta. Sesungguhnya Allah itu berhak untuk diibadahi dan dicintai. Ya, secara zatnya Allah sendiri. Paham? Wa yubtagha qurbuhu wal wasilatu ilaihi ma'aqat innadri an kaunihi yusibu ibadahu wa yu'aqibuhum. Allah itu tanpa harus menciptakan neraka, tanpa harus menciptakan surga, sudah pantas diibadahi enggak? Iya. Paham nih? Artinya kalau ibadah kita kepada Allah hanya karena neraka dan surga, berarti kita masih tergantung makhluk. Neraka makhluk enggak? Neraka makhluk enggak? Iya. Surga makhluk enggak? Iya. Berarti kalau ibadah kita hanya karena neraka atau surga, berarti kita masih makhluk ukurannya. Padahal Allah tanpa harus menciptakan neraka surga sudah pasti pantas diibadahi. Makanya Rasulullah SAW itu mencontohkan begitu. Rasul ketika malam sholat, malam sampai bengkak kakinya, kenapa coba? Abdan syakura, kan, menjadi hamba bersyukur. Ketika Ibunda Aisyah agak protes, ya Rasul, mbok cukup sholatnya cukup, sudah bengkak kakimu, kata Nabi, apa lakunya abdan syakura? Apakah tidak pantas, nggak boleh saya jadi hamba bersyukur? Di dorongan kuat Nabi itu bersyukur, ke Allahnya, ke zat Allahnya, bukan ke neraka dan surganya. Ini yang pertama. Ada kelompok orang seperti ini, ulama yang seperti ini miliknya. Ya. Kemudian yang kedua, anna akmal khaufi wa raja'i ma ta'allaqa bi dzatil haqqi subhanahu duna ma ta'allaqa bil makhluqi fil jannah wan nar. Jadi sesempurna-sempurna takut dan harap itu ke Allahnya, bukan ke neraka surganya. Paham maksudnya? Yang saya takuti nggak nerakanya, tapi Allah nek marah ngeri. Neraka gini, kalau saya bahasakan Mbak ya, ini saya itu bapak. Saya membawa parang, parang ngeri temen no, cuk parang lah. Petik ngeri juga petik lah. Apa ya? Sapu. Saya punya anak itu, nggak sholat, awas, gitik. Yang takuti sapu atau sayanya harusnya? Bapaknya sapunya? Punya. Hah? Lah itu. Begitulah kita selama ini. Yang kita takuti bukan Allahnya, tapi nerakanya, Pak. Neraka hanya alat. Allah bilang masuk. Enggak kan? Enggak juga. Bahkan neraka itu Allah katakan jangan panas. Ada kisah dua orang manusia di neraka, kaum muslim yang masuk neraka, diangkat oleh Allah diangkat. Ketika diangkat, Allah bilang begini, kamu kedua maunya apa? Mau surga ya Allah, kami nggak kuat di neraka panas ya Allah. Ya sudah, mau surga, mau neraka dulu masuk sana. Neraka lagi Pak, nyemplung lagi. Uniknya, yang satu siap ya Allah, saya neraka dulu, nyemplung lagi. Yang satu diem aja. Allah bilang, kenapa nggak masuk neraka kamu? Ya Allah, saya mengira engkau maha penyayang. Dan saya kira engkau tuh engkau dan yang maha baik, Tuhan yang begitu baik. Masa saya tega saya neraka lagi? Oh, berarti kamu mengharap saya? Iya mengharap ya Allah, ya surga saya kamu. Ternyata yang masuk neraka nggak panas nerakanya, Pak. Kenapa? Masuk neraka karena taat kepada Allah. Makanya Abu Sulaiman rahimahullah mengatakan begini, jikalau besok saya di padang mahsyar disidang oleh Allah, Allah bilang kamu neraka, siap ya Allah. Begitu. Kenapa? Karena saya kira Allah maha baik. Sampai segitunya. Jadi sempurna khauf yang paling bagus dan rojak yang paling bagus adalah rojak ta'allaqu bidatil haqqi subhanahu wa ta'ala, yaitu takut dan harap yang digantungkan kepada Allahnya, bukan ciptaannya. Duna ma ta'allaqa bi makhluk fil jannah wan nar. Nanti yang saya takuti bukan nerakanya, yang saya harap bukan surganya, tapi apa? Saya takut kepada Allahnya, saya harap dengan cinta Allahnya.
Fa'alal khaufi, maka setinggi-tinggi takut adalah khauful abdi as-sakhata wal hijab anhu subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling kita takuti bukan panasnya neraka, tapi adalah ketika Allah murka. Yang kedua, ketika Allah nggak mau ketemu sama kita besok di akhirat. Hijab ditutupi, nggak sudi. Kita sering mendengar ada kalimat bahwa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakihim, gitu kan ya. Allah nggak mau ngomong sama seorang, nggak mau ajak bicara, Allah diamkan, nggak mau melihat. Itu mengerikan, Pak. Yang lebih mengerikan bukan api neraka yang membara, tapi adalah ketika Allah di padang mahsyar nggak sudi melihat kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka takut yang paling afdal adalah takut karena Allah marah. Takut kalau Allah nggak sudi ketemu kita di padang mahsyar. Kama qaddama subhanahu wa ta'ala, sehingga di Al-Quran Allah sebutkan begini, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Begitu urutannya, bahwa besok mereka kalla innahum an rabbihim, bahkan tidak, besok mereka itu besok di padang mahsyar di akhirat lamahjubun, akan dihijab, dibatasi ketemu Allah, nggak ketemu Allah. Baru summa innahum lasalul jahim, masuk neraka jahim. Artinya Allah dahulukan bagaimana sikap Allah kepada orang itu dibanding nerakanya. Maka ketakutan kita kepada Allah akan nggak ketemu Allah, Allah nggak mau ketemu kita lagi, nggak mau mandang kita lagi, itu lebih kita takuti dibanding kalau kita masuk neraka. Sebegitunya. Maka Al-Dunnun mengatakan khazafun nar inda khaufil firaqi kakot rotin fi bahrin luji. Jadi nasihat beliau, api neraka dibandingkan dengan rasa takut akan perpisahan dengan Allah. Ini Pak, saya nyoba dalam ilmu pendidikan Pak ya, dalam pendidikan itu kalau saya pakai itu. Ketika sudah marah sekali, saya malah nggak mengurusi, diamkan. Itu hukuman terberat. Hukuman terberat anak adalah ketika orang tuanya mendiamkannya. Nasihati sudah, disenani sudah, dihukum sudah, masih begitu juga, diamkan. Itu paling berat, Pak. Termasuk hukuman pada istri. Kenapa dalam proses menghukum istri gimana, Bu? Kalau ada istri yang nusyush, yang membangkang suami, diapain pertama? Diapain? Pisah kan? Dipisah itu menyakitkan sebenarnya. Kenapa? Didiamkan, nggak dilihat, nggak diperhatikan. Lah, ketika Allah mahjub, Allah itu menjauhi kita, naudzubillah min dzalik. Tadi api neraka itu dibanding dengan rasa takut kita kepada perpisahan dengan Allah, itu dibandingkan setetes air laut dengan dalamnya laut. Artinya takut kita kepada Allah, Allah nggak mau memandang kita, Allah nggak sudi ketemu kita, Allah ada nggak mau ngurusi kita, itu lebih kita takuti. Perbandingannya dibanding neraka, dibanding takut sama neraka, yaitu takut kita seperti dalam lautan, takut neraka seperti setetes air. Segitunya harusnya. Ya itu maklum masuk akal sekali ya. Kenapa tidak? Allah yang maha pemilik neraka kok. Yang punya neraka kan Allah sendiri. Itu nasihat dari Imam Al-Dunnun di situ. Ya. Kama anna 'ala roja ma ta'allaqa bidati subhanahu min ridahu wa ru'yatihi wa musyahadatihi wa qurbihi. Sama juga. Surga rojak yang paling tinggi itu apa? Harap yang paling tinggi adalah harap ketemu Allahnya itu. Bukan nikmat surganya. Coba bapak-bapak di sini pengen surga. Yang dibayangin apa Pak? Allah apa bidadari? Allahnya atau bidadarinya? Nih yakin. Di pucuk betul puluh loro. Rumah gede. Benar Pak? Ya itu nggak salah, tetap surga juga, tapi itu nafsu sebenarnya. Setinggi-tinggi rojak itu adalah harapannya ketemu Allah, dapat dibayangkan. Itu nikmat tertinggi itu. Makanya Allah sebut dengan istilah ketemu Allah itu dengan istilah tambahan. Ya.
Ini tentang kondisi ini. Ma'adallah fi jahannam min anwa'il adab al-muta'alliqin bil amril makhluk la yakhafuha al-arifun. Kama anna ma'adallah fil jannah min anwa'in na'im al-muta'alliqi bil ambil umuril makhlukah la yuhibbuhul arifun. Maka para arifin, orang-orang yang takwa, para wali-wali Allah itu mereka fokusnya bukan di nerakanya, bukan di surganya, tapi di Allahnya pemilik neraka dan surga. Kenapa? Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang neraka ditakuti kenapa? Karena itu alatnya Allah untuk menghukum kita. Surga dia kenapa? Surga itu kenapa pengen surga? Di surga itu karena surga itu bawah arus Allah, dekat dengan rumahnya, dengan arusnya Allah itu loh. Makanya jika minta surga, mintalah surga. Kenapa Firdaus? A'laha, itu surga yang terdekat dengan arus Allah. Orang yang cinta maka ingin berumah dekat yang dicintai. Begitu kaidahnya. Rampung bab ini, selesai. Belum 9 kok kan? Ya. Belum. 94. Ya, cukup sekian kajian kita pada malam ini. Semoga dapat hikmah. Paham semua? Insyaallah ya, kita lanjut di pertemuan lain insyaallah. Nggak usah ada pertanyaan karena babnya bab ngeri. Ya. Paham ya? Cukup sekian yang dapat kita pelajari di malam ini, semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan wal hannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yaqulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablugha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fadil yang telah